Be healthy with Eko Home Talks. Healthy conversation with Laura. Halo Sobat Eko Home, selamat datang. Kita lagi ada interview atau podcast bareng nih sama Kak Laura. Ya mungkin teman-teman udah gak asing lagi karena mungkin lihat di Reels, di FYP TikTok gitu ya. Banyak banget ya kan video-videonya Kak Laura nih ya pakai slow juicer, mulai hidup sehat. Nah sebelumnya boleh perkenalan dulu nih dari Kak Lauranya. Halo, aku Laura, ibu rumah tangga yang tinggal di Salatiga, sebagai cancer survivor juga. Oke. Nah ini kan mau coba bahas sedikit tentang video Kak Laura yang viral itu ya, yang videonya isi videonya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Videonya tuh adalah nggak diet tapi bisa kurus, ternyata kena kanker. Nah itu mungkin boleh dijelasin sedikit dulu nih, dari awalnya bikin konten kayak gitu. Itu kan ngomonginnya diet, nggak diet tapi bisa kurus. Nah itu emang pola hidupnya sebelumnya tuh gimana Kak? Nah, itu tuh sebenarnya video itu tuh aku tunjukin karena waktu itu aku tiba-tiba turun berat badannya tuh Kak, waktu itu. Turun berat badannya, aku pikir tuh ya aku kenapa ya gitu, apa karena aku menyusui gitu, udah pede aja gitu kan. Udah pede ini kayaknya aku ya emang karena menyusui deh, aku nggak perlu diet lagi, aku turun berat badan. Ya nggak taunya setelah ditelusuri, terus aku ke dokter juga, dan hasilnya itu ternyata aku kanker kelenjar getah bening stadium 4 gitu. Oh, berarti asumsi awalnya tuh karena menyusui itu ya, jadi nggak perlu diet gitu ya? Iya, turun berat badan kok, ya nggak perlu diet, terus tiba-tiba aku turun. Terus waktu itu ya ke dokter, ya ternyata aku kanker gitu, hasil biopsinya kanker. Terus kalau boleh tahu turunnya tuh seberapa banyak tuh Kak? Waktu itu 10 kilo. 10 kilo. Sebelum pengobatan aku turun 10 kilo ya. Tapi setelah pengobatan aku turun di angka 17 kilo tuh Kak, totalnya. 17 kilo. Wow, jauh banget ya. Iya, lumayan. Terus kalau boleh tahu tadi kan udah sempat dikasih tahu juga untuk jenis kankernya adalah getah bening itu ya Kak. Itu tuh kayak gimana sih, kenanya di bagian mana, di bagian tubuh mana gitu? Oh, karena aku kan kanker kelenjar getah bening ya, waktu itu kan batuk-batuk aja tuh. Aku pikir itu batuk, belum ada benjolannya itu waktu itu Kak. Jadi dokter juga bilang itu batuk biasa, pasti sembuh kan. Dikasih obat beberapa minggu gitu kok nggak sembuh. Terus muncul benjolan lah di sini, benjolan. Terus habis itu ada juga di mediastinum itu sebesar 11 kali 8 cm di rongga dada. Nah, jadi karena di rongga dada itu kan nggak kelihatan tuh Kak. Jadi waktu itu dokter THT yang nemuin malahan. Aku udah ke dokter umum, ke dokter penyakit dalam beberapa kali. Terus nggak kedetek penyakit itu. Bahkan dibilang itu mungkin infeksi gitu. Makanya benjolan di sini keluar gitu. Nah, pas di dokter THT dia bilang dia curiga. Terus ya udah coba kita ronsen. Setelah di ronsen baru deh ketahuan ada di rongga dada gitu, udah besar banget waktu itu. Oh, ketahuannya tuh malah di dokter THT itu ya? THT, karena waktu itu muka, leher itu udah bengkak semua. Nah, pembengkakan itu terjadi karena si tumornya yang di rongga dada itu udah menekan jantung, paru, sama vena besar. Jadi udah kesulitan bernapas juga waktu itu gitu Kak. Oh iya. Tapi balik lagi ke videonya itu kan ngomongin nggak diet, terus mikirnya karena menyusui. Terus pola makannya yang di jalan itu biasa-biasa aja atau emang pola makannya udah emang mau diet gitu? Kalau untuk pola makannya? Pola makannya itu biasa sih Kak, karena kan ya seperti biasa, kayak aku masak juga di rumah karena punya anak-anak juga. Tapi sayangnya aku memang kurang suka sayur gitu, kurang suka sayur, kurang suka buah. Jadi banyak ya makan nasi sama lauk, kayak cuman kayak ikan, terus kayak ayam gitu aku suka, kayak kering-keringan gitu makannya. Iya kayak goreng-goreng gitu ya, nasi sama lauk aja gitu ya, nggak ada. Iya, goreng-goreng, ikan digoreng sama sambal itu udah enak banget kalau aku gitu. Jadi ya emang kurang banget, aku ngerasa juga kurang di sayurnya itu gitu sama buah-buahan. Oh iya. Terus kalau boleh tahu untuk kanker jenis yang kakak alami ini, itu tuh pemicunya apa sih Kak untuk
jadi terkena kanker ini tuh? Nah, kalau kanker kelenjar getah bening itu sendiri, sebenarnya kalau penyebabnya aku kena kanker itu, even dokter juga dia nggak bisa menjelaskan karena apa, kena kankernya itu karena apa. Tapi kalau faktor resiko atau bisanya terkena kanker kelenjar getah bening, ada beberapa faktornya memang faktor resiko tapi gitu. Kayak berat badan yang berlebih, terus kayak usia juga berpengaruh, terus kalau ada keturunan yang kena cancer juga. Cuman aku sih nggak ada keturunan sih Kak, maksudnya dari orang tua nenek kakek nggak ada. Terus bisa juga terpapar zat kimia kayak gitu kan, bisa mempengaruhi terjadi apa ya, kanker itu sendiri gitu. Jadi banyak faktor resikonya. Bisa juga karena daya tahan tubuh melemah, kan aku kenanya yang kelenjar getah bening ya, itu berpengaruh juga gitu. Jadi belum tahu pasti penyebabnya apa. Nah ini kan sebelumnya kan sempat kayak ya, tadi awalnya kan turun berat badan, terus batuk, terus sampai akhirnya dinyatakan terkena kanker. Terus reaksi yang pertama kali kakak lakukan itu apa, dan reaksi keluarga seperti apa? Nah, pertama kali sebelum tahu kena kanker nih Kak, baru tahu itu tumor. Kan tumor tuh ada 2 jenis ya. Bisa jadi itu tumor jinak atau tumor ganas atau yang kita tahu kanker gitu. Jadi pas ronsen itu udah tahu tuh itu ada tumor 11 kali 8 cm. Baru tahu tumor aja tuh waktu itu aku udah down sih Kak. Maksudnya down, sedih ya, kecewa ya, pokoknya campur aduk lah waktu tahu itu tumor gitu. Apalagi waktu udah di biopsi, hasil biopsi adalah kanker, dimana kata dokter juga ini udah menyebar ke beberapa organ penting dan ini juga udah stadium lanjut gitu. Jadi ya cukup apa ya, istilahnya kayak sedih lah, pastilah semua orang juga kalau misalnya tahu nggak pernah sakit nih Kak, jarang masuk rumah sakit, tiba-tiba tahu penyakit, tiba-tiba kanker gitu kan, pasti sedih. Tapi yang aku lakukan tuh pertama kali setelah itu adalah searching. Aku tuh banyak banget cari-cari. Setelah itu aku kan kayak istilahnya nih apa selanjutnya yang aku lakukan gitu. Aku sering cari-cari orang survive dari cancer itu, bagaimana cara hidup mereka, pola hidup mereka kayak gimana. Itu yang aku sering cari, bukan yang malah nyarinya orang-orang yang makin down, yang makin sakit-sakitan gitu, tapi gimana mereka yang bisa survive melawan cancer ini gitu sih Kak. Oke. Terus kan tadi udah kakak langsung nyari tahu, riset dan lain-lain. Terus tanggapan keluarga tuh gimana tuh Kak? Mungkin kan pasti yang pertama kali tahu kan suami pasti ya, dari suami. Nah terus keluarga besarnya kakak gimana cara infoinnya mungkin, terus reaksinya seperti apa gitu kan? Pasti orang kayak ya mikirnya ya takut gitu mau kasih tahu ke siapa-siapa pasti kan. Nah waktu itu berhubung karena aku berobatnya juga sama suami Kak gitu, sama suamiku, jadi dia juga tahu aku tuh sakit tumor itu gitu. Ya pasti ya reaksinya down banget. Terus gimana sih Kak buat ya kan kakak nyari tahu ya untuk riset orang yang sembuh dari cancer itu seperti apa, dan gimana caranya ngebalikin semangat untuk sembuhnya lagi tuh pasti berat banget kan ya. Ya itulah, support system itu penting sih Kak menurut aku. Support sistem dari keluarga, dari suami, anak-anak gitu, itu berpengaruh banget ketika aku pengobatan kanker itu kemarin, pas sakit kanker itu gitu. Iya. Terus kalau misal dari kakaknya sendiri kan ini udah mulai ngejalanin hidup sehat, mulai ngejus. Nah, ada nggak sih hal yang disesali yang mungkin dulu dilakukan, harusnya aku nggak kayak gini, harusnya nggak melakukan ini, tuh apa tuh Kak? Iya, kalau aku ada beberapa sih Kak yang jadi aku pengen ngerubah hidup aku tuh. Yang pertama jam tidur, karena mungkin aku masih nganggep kalau malam itu justru aku bisa me time gitu. Jadi nggak nganggep jam malam itu kayak ya harus tidur, enggak gitu. Tapi setelah sakit baru jam 9 itu udah siap-siap mau tidur, maksimal itu jam 10. Itu kalau aku sekarang. Coba kalau dari dulu aku kayak gitu Kak. Dulu kan aku kayaknya orangnya tuh sering begadang kayak gitu, terus kurang gerak juga gitu loh. Sehari-hari itu kayak yang kebanyakan enggak banyak bergerak, kayak jalan pagi atau yoga atau
melakukan pekerjaan rumah itu karena kan udah ada yang bantu di rumah gitu loh Kak. Jadi aku juga jarang bergerak, dan terutama untuk buah dan sayur itu aku termasuk yang aku sesali sih, karena nggak banyak asupan yang aku makan. Karena pas aku searching orang-orang yang survive, mereka tuh emang bilang buah dan sayur itu bagus untuk bikin tubuh kita tuh lebih alkali gitu. Setelah kakak terkena cancer ini kan lihat dari pola makan, terus pola tidur, sama ya pokoknya pola hidup kita lah ya yang berpengaruh banget tuh untuk terkena penyakit ya. Nah, setelah terkena cancer ini kakak gimana tuh pola hidupnya? Apa yang dibenerin, apa yang mulai dikurangin mungkin gorengannya atau apanya gitu? Nah, kalau makan aku seperti biasa Kak. Seperti kakak tahu sendiri ya, aku makan itu banyak orang ngelarang ini itu, lama-lama aku masa bolehnya cuman air putih kan gitu ya. Padahal dokter aku juga nggak ada larangan sama sekali gitu. Tapi aku memang yang paling apa ya? Paling berasa banget perubahannya adalah jalan kaki setiap hari itu pasti 30 sampai 1 jam. Kemudian ngejus itu Kak. Aku tadinya nggak pernah ngejus, dan ini tuh aku ngejus karena apa? Karena memang aku pilih pakai slow juicer itu karena emang biar banyak masuk nutrisinya juga kan. Kira-kira 250 ml itu paling 500 sampai 600 gram lah buah sayur itu kan. Jadi ketika aku sakit juga aku butuh banyak banget nutrisi dari buah dan sayur, karena tubuh aku juga, aku merasa aku kurang sih di situ Kak gitu. Iya. Terus kan sebenarnya ya kalau sayur dan buah itu kan sebenarnya bisa dimakan langsung. Alasannya memilih apa karena emang nggak suka jadi gampang tinggal minum aja? Ini pertanyaan banyak banget Kak, jujur di DM juga banyak. Karena apa ya? Karena Kak, satu, aku yang tadi aku bilang aku nggak terlalu suka tuh Kak, buah dan sayur aku nggak terlalu suka. Tapi aku juga makan buah potong, tapi nggak bisa banyak, cuman seberapa sih gitu. Terus udah, aku merasa kayak nggak bisa sebanyak kalau aku di slow juicer itu, rasa buah sayurnya itu keluar benar Kak gitu. Aku ngerasa kayak wortel itu dia lebih manis, menciptakan rasa yang apa ya, aku ngerasa lebih bisa aku makan gitu daripada aku makan wortel, beet terutama ya. Karena kalau di orang kanker, di kalangan orang kanker tuh terkenal banget kayak apel, beet sama wortel itu tuh kalau digabungin itu bagus banget untuk apa ya, antioksidannya juga tinggi gitu Kak. Jadi kalau aku makan beet doang atau makan wortel doang itu aku nggak bakal bisa kemakan gitu. Tapi dengan bantuan alat itu yang buat melumatkan si apa ya, kayak umbi-umbian kayak gitu, itu aku kebantu banget gitu. Jadi itu alasannya sih sebenarnya, dan aku udah rutin bahkan tanpa skip, aku ngerasa itu membantu banget gitu. Berarti ini udah hampir tiap hari ngejus terus dong? Nggak hampir lagi Kak, aku setiap hari, bahkan aku dari ngejus itu aku juga menghasilkan cuan gitu. Gitu. Ya itulah. Alhamdulillah ya. Iya. Terus kalau misal untuk pola makan kan udah berubah nih ya, udah mulai ngejus tiap hari. Terus kalau untuk perawatannya sendiri gimana tuh Kak? Kayak misal apakah harus kemoterapi, terapi-terapi lainnya untuk penderita kanker gitu? Oh, nah ini juga sih Kak, waktu itu juga aku kan udah stadium lanjut, 2 kali kemoterapi, dokter tuh bilang, ayo kita coba PET scan gitu. Padahal kan totalnya harusnya 6 kali kemo tuh Kak. Paling aku juga dalam hati gini, paling masih ada nih kankernya. Tapi ternyata 2 kali kemoterapi, puji Tuhan bersih dari sel kanker gitu Kak. Udah nggak ada kedetek kanker di dalam tubuh lagi gitu, istilahnya. Iya, puji Tuhannya aman gitu. Makanya setelah kemo itu dokter bilang oke, kita lanjut 2 kali lagi, terus ya udah kontrol aja rutin. Jadi sekarang nggak pernah minum obat apapun, suplemen apapun, bahkan ya nggak menjalani apapun kecuali kontrol gitu setiap 3 bulan atau 6 bulan gitu. Berarti kankernya ini udah hilang dari tubuh Kak Laura? Nah, sebenarnya gini, kalau di dunia kedokteran itu Kak, istilah kanker itu adalah remisi. Remisi itu artinya si kanker ini sedang tidak aktif dalam tubuh kita gitu. Jadi nggak ada kata misal sembuh gitu orang kanker, nggak. Entah suatu saat
ada yang nge-trigger kanker itu balik lagi, bisa bangkit lagi dia, nggak tahu apa gitu. Makanya itu aku sampai sekarang masih terus kontrol, terus masih terus jalani pola hidup sehat aku gini gitu Pak, gitu. Biar nggak terjadi ada trigger-trigger yang masuk itu tadi ya. Iya, jadi aku benar-benar semampu aku lakukan pola-pola hidup yang baru ini yang aku lakukan kayak ya tadi gitu. Oke, nah terus ngelihat konten Kak Laura ini kan udah mulai hidup sehat semuanya ya kan, udah mulai sering ngejus, olahraga juga gitu ya. Ada nggak sih Kak, mungkin followersnya Kak Laura gitu yang ternyata sama-sama kanker survivor gitu kan, itu juga termotivasi gitu jadinya ya, karena kan banyak banget mungkin orang-orang yang ya di keluarganya mungkin nggak disupport atau mungkin ya udah jadi kayak terbengkalai gitu kan. Iya, lumayan sih Kak, banyak juga yang DM yang apa sih namanya, orang-orang yang sakitnya sama gitu dengan aku, bahkan jenisnya sama, apa segala macam. Jadi aku juga bisa kasih semangat juga buat mereka gitu. Terus kadang juga mereka nanya apa yang dilakukan. Ya itu juga jadi apa ya, aku tuh semakin semangat buat bikin konten juga buat orang-orang, kadang edukasi orang-orang juga gitu. Kanker itu harus kita apa ya, kalau ada tanda-tanda gini kita harus deteksi lebih awal kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang sedang menjalani pengobatan atau sedang mengalami hal yang sama, ya semangat. Ya kalau misalnya kita down, kita sedih, itu boleh banget, karena itu perasaan yang harus kita terima juga gitu. Tapi setelahnya ya kembali bangkit, kembali semangat, jalani hari-hari, nggak lupa juga berjemur, makan buah sayur yang banyak. Apapun caranya itu terserah, mau pakai buah potong atau apa. Tapi kalau aku sih emang aku paling gampang ya di slow juicer itu. Banyak orang yang bilang ribet sih Kak, katanya nyucinya ribet. Tapi setelah aku jalani tiap hari, asli aku kayak yang awal-awal dulu juga merasa mungkin ribet ya, tapi kan tiap hari udah pakai langsung cuci, jadi nggak kayak gitunya gitu, karena aku juga tiap hari ngejus gitu. Iya, ternyata nggak seribet itu ya sebenarnya ya. Iya, nggak seribet itu, cuman kayak udah dapet sikatnya juga gitu. Ribet lagi kalau misalnya sakit di rumah sakit itu. betul iya. Ya investasi ya jangka panjang lah. Investasi ya, jangka panjang, bener gitu, Kak. ya. Benar. Terus kalau boleh tahu nih, mungkin Kak Laura ini kan mulai ngonten gitu ya. Itu apa salah satu motivasi Kakak buat jadi lebih semangat untuk sembuh atau gimana nih untuk konten-kontennya ini nih? Awalnya tuh Kak, ngonten aku itu jadi berawal dari aku lihat kok kayaknya dilihat orang kanker tuh kayak sulit gitu, kayak orang yang kayak gimana gitu ya. Aku mau nunjukin aku pun pernah ada di posisi itu gitu loh. Jadi pada saat aku waktu itu gundul, kurus, aku tuh udah mulai ngonten gitu Kak. Maksudnya mau nunjukin ke sesama juga yang kita sakit gitu, kita saling menguatkan gitu. Aku pun berbagi, aku berharap aku dapat sesuatu juga dari mereka gitu. Nggak cuman aku yang berbagi, aku nih berbagi ini yang aku lakukan, tapi mereka juga kadang sharing apa yang mereka lakukan, sehingga kita benar-benar jadi kayak support system juga sih termasuknya gitu. Jadi saling menguatkan kayak gitu sih Kak gitu. Oh iya, jadi saling support juga ya, biar sama-sama dapat impact ini ya, semangat untuk sembuhnya ya. Karena biasanya gini Kak, karena biasanya hanya sesama penderita cancer, bukan penderita ya, hanya sesama pasien kanker yang ngerti gimana ngejalaninnya, gimana ngerasainnya kayak gitu. Jadi ketika kita itu saling sharing, kita benar-benar kayak dapet semangat gitu. Aku pun waktu sakit aku ngerasa ketika aku ngonten, oh semangat Kak, semangat. Aku juga iya udah remisi sekian tahun gitu, aku jadi semangat gitu loh Kak gitu. Aku berharap juga teman-teman yang cancer sama kayak aku juga punya semangat yang sama gitu. Betul. Dan ini juga mungkin buat Sobat Eco Home sebagai ini ya, pengingat juga pentingnya kesehatan kita yang udah, ya mungkin aku juga orang kantoran ya kan di sini, jadi kayak ya jarang gerak gitu kan. Terus makannya juga kadang-kadang suka sembarangan ya, anak muda ya kan, apalagi ya. Iya Kak, sekarang udah generasinya makanannya seperti itu sih gitu. Udah jarang yang makan raw food, benar-benar yang
Iya. makanan murni gitu tanpa proses gitu udah jarang sih Kak sekarang. Iya bener sih ya, karena udah banyak banget kayak jenis-jenis makanan yang ultra processed food yang mungkin Betul. expire lama banget ya kan, tapi tetap ya itu karena mungkin kelihatannya enak, terus kita juga seneng Iya. ngemilin, jadi ya udah masuk terus ke tubuh kita gitu Nggak ya. kerasa ngemilnya padahal cuman segitu ya Kak, tapi isinya kalorinya lumayan itu. Dan juga nggak sehat pastinya karena itu kan udah ultra processed food ya teman-teman. Yes, benar. Gitu. Apakah mungkin Kak Laura dulu juga sempat sering nyemil-nyemil kayak gitu di malam hari karena kan me time ya, pas banget. Oh iya, itu juga sih Kak, bener. Salah satunya itu juga. Jangan sampai maksudnya pada saat udah sakit baru stop gitu loh. Pada saat sehat ini ya kita udah sadar sendiri mengurangi, paling nggak mengurangi yang kayak gitu. Iya benar-benar. Mungkin teman-teman juga banyak yang ngerasa kayak kita tuh olahraga capek, tapi kan sehatnya nanti bisa berasa gitu kan. Iya, sebenarnya olahraga nggak capek sih Kak, beneran. Oh, iya? Aku karena udah setiap hari aku lakukan, kayak tubuh tuh nagih gitu. Kayak maksudnya kalau nggak jalan justru kayak moodnya jelek, kualitas tidurnya juga nggak baik gitu. Aku ngerasa kalau nggak jalan sehari itu kayak nggak enak badannya gitu, malah justru harus jalan gitu. Oh iya ya, udah terbiasa dulu ya, harus terbiasa baru lama-lama ketagihan. Iya benar, terbiasa dengan jarak yang sedikit aja Kak. Kalau kita paksain misal sekali itu harus 5 kilo jalan, nah itu yang kayaknya itu pasti berat. Ya sesuai aja dengan kemampuan kan gitu. Tuh. Oh, berarti untuk Kak Laura sendiri olahraga yang dijalani sekarang berarti jalan kaki, lari pagi gitu-gitu ya? Jalan, sepeda, yoga. Oh ada yoga juga. Iya. Ini mungkin teman-teman boleh diikutin juga ya pola hidup sehatnya mungkin yang mungkin berawal dari apa yang kita suka dulu kali ya Kak ya. Benar. Kita suka olahraga apa Yang paling dirutinin gitu simple. ya. Iya, yang paling simpel yang bisa kita lakukan gitu. Kalau di daerahku sih kebetulan di Salatiga tuh Kak udaranya mendukung sih Kak gitu. Betul, Salatiga dingin. Kemarin juga aku nyoba jalan ya di Jakarta lumayan gitu, lumayan agak panas gitu cuacanya. Iya. Tapi aku juga pernah ke Salatiga tuh, itu enak banget sih hawanya di sana, Iya. suasananya enak banget buat olahraga pagi gitu Iya. ya. Seru banget. Mungkin terakhir kali ini ya Kak ya, boleh dong kasih tips dan juga semangat untuk teman-teman yang ngalamin juga sebagai survivor kanker juga, biar makin semangat ngejalanin hidupnya. Terus peringatan juga nih buat teman-teman semua ya yang mungkin ngerasa badannya oke-oke aja, gemuk, sehat, kurus, sehat gitu ya, tapi padahal sebenarnya di dalamnya ada kenapa-napa kita juga nggak tahu ya kan. Iya, Boleh iya. nih Kak disampaikan pesannya. Iya, kalau buat teman-teman yang mungkin sedang menjalani hal yang sama kayak aku, ya udah, maksudnya boleh sedih kayak yang aku bilang tadi, boleh bersedih, boleh down, tapi setelah itu harus bangkit gitu. Jangan menyerah, terus lanjutkan lakukan pengobatan yang ada. Terus habis itu kayak berjemur juga, nggak lupa berjemur. Aku juga tiap hari berjemur Kak, sekitar 15 menit. Berjemur, terus makan teratur, perbanyak buah dan sayur biar tubuh juga lebih alkali. Terus kemudian itu bergerak, itu juga penting ya. Entah apapun itu, pokoknya yang menurut kita bisa kita lakukan aja. Kayak jalan pagi itu sebenarnya simpel banget, tapi ketika dilakukan terus-menerus itu ada efek dampak positif di tubuh kita juga gitu. Terus setelah itu juga nggak lupa kayak punya komunitas atau punya teman-teman, keluarga sebagai support system. Itu juga penting sih Kak gitu. Oke. Oh iya, aku mau nanya terakhir nih satu lagi. Kan kakak udah mulai ngejus, udah mulai hidup sehat juga sekarang. Terus nular ke anak-anaknya nggak nih? Kan kakak udah punya anak-anak ya. Apakah seneng ngejus juga jadinya anak-anaknya, keluarga gimana? Iya, itu juga salah satu yang aku syukuri Kak gitu. Karena dulu sebelumnya aku memang anak-anak itu lebih banyak aku kasih kayak yang banyak mengandung tepung, gula, jajan, kayak gitu, karena aku menganggap bahwa ya itu paling simpel dan mereka suka gitu kan. Tapi kemudian ketika aku sakit, karena aku setiap hari melakukan itu, anak itu peniru yang ulung kalau menurut aku sih gitu. Apalagi ibu melakukan apa, anak mencontoh. Kayak apa yang ada di meja makan,
itu mereka jadi makan gitu. Kalau kita nggak pernah sajikan, mereka nggak akan pernah tahu apa yang kita makan. Begitu juga ngejus Kak, itu aku amazed banget karena aku pikir mereka cuman suka jus-jus buah yang ada kental manisnya atau ada apa ya, ada gulanya gitu. Tapi ini no gula, no sugar, no pewarna, no pengawet gitu. Dan itu isinya juga sayur-sayuran yang even orang dewasa juga belum tentu suka gitu. Tapi mereka tuh suka gitu. Kalau orang dewasa tuh kadang apa ya, kayak yang masih ngerasa nggak enak gitu. Tapi anak-anak tuh kok bisa mereka jadi suka. Padahal sebelumnya nggak suka, belum pernah merasakan gitu loh. Jadi mereka suka wortel, kale, itu kesukaan beet, itu mereka suka. Wih, berarti ada efek baiknya juga gitu ya ke anak-anaknya, kayak gitu. Benar. Daya tahan mereka juga, daya tahan mereka juga kelihatannya lebih baik sih Kak gitu, aktif gitu. Ya semoga aja imun mereka juga lebih naik gitu. Iya betul. Terus juga berarti udah mulai masukin buah sendiri, mungkin ngeliat kakaknya, ih seru banget ngeliat jus. Oh iya, benar. Mereka ada ngupas-ngupas juga. Kalau di rumah itu pokoknya yang paling kecil itu masih 2 tahun, itu juga ikut, pokoknya mau ikut bikin prosesnya juga. Terus kadang cuma sekedar nyemplungin ke slow juicer, dan itu buat mereka tuh happy juga, melakukan dengan happy, sehingga mereka pas minum juga kayak ngerasa, oh ini aku loh yang bikin, mungkin gitu ya Kak gitu. Jadi mereka happy minumnya juga gitu. Iya, karena minum buatan sendiri gitu ya. Benar. Oke, wah ini ternyata banyak banget nih ya manfaat yang bisa didapat dari interview ini, dan juga peringatan buat teman-teman semua yang mungkin hidupnya ya ngerasa fine aja, padahal kita nggak tahu ya di balik itu semua ada yang terjadi ya, kayak di video Kak Laura itu yang ternyata nggak diet bisa kurus, ternyata kena kanker gitu ya. Jadi buat peringatan teman-teman semua, dan juga terima kasih banyak untuk Kak Laura yang udah mau sharing di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Iya, jadi buat teman-teman semua, sekian untuk interview bareng sama Kak Lauranya, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Podcast bareng siapa lagi kira-kira, boleh tulis di komentar, dan sampai ketemu lagi. Dadah. Hai, terima kasih Kak. Terima kasih.